Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10. Hari ini kita masuk ke pembahasan bab pertama di semester 2 ya, yaitu hukum Newton tentang gravitasi. Nah, sebelum mulai mari kita berdoa dulu masing-masing ya. Setelah itu silakan buka buku paketnya halaman 97 ya. Ini kalau di bukunya itu bab 7 hukum Newton tentang gravitasi ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, bisa dibaca di bukunya gitu ya. Apa sih gravitasi itu gitu ya. Jadi kalau kita kan sering mendengar gitu ya. Oh, kalau misalkan suatu benda yang dilempar ke atas tuh pasti jatuh lagi ke bawah gitu. Itu kenapa? Karena ada gaya gravitasi misalkan kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih gaya gravitasi gitu ya. Nah, di dunia ini gitu ya, setiap benda, setiap partikel gitu ya yang punya massa selalu menarik partikel yang lainnya dengan gaya tertentu yang disebut gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu adalah gaya tarik ya antar benda-benda kayak gitu. Contohnya gimana? Misalkan kayak gini. Ada dua benda. Misalkan di sini ada benda 1, M1 dan ada benda 2 yaitu M2 ya. Terus berjarak nih si benda 1 dan benda 2 nih, jaraknya apa? R jaraknya ya. Oke, ini Miss perbesar. Ini ya. Benda 1 dan benda 2, M1 dan M2 dipisahkan jarak tertentu yaitu apa? R ya. Maka dia kedua benda ini akan saling tarik menarik ya. M1 tertarik oleh M2, ada gayanya F. M2 tertarik oleh M1, ada juga gayanya F, sehingga gaya tarik antar dua partikel ini yaitu F sama dengan ya G kapital dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat ya, dimana F-nya di sini adalah gaya gravitasi ya, satuannya dalam Newton. Kemudian G yang kapital ini adalah konstanta gravitasi, nilainya 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram ya. Kemudian ini konstanta gravitasi itu berarti memang udah ketentuan dari sananya kayak gitu ya. Kemudian ada M1 ini berarti adalah massa benda 1 yang ini. Kemudian di sini ada M2 berarti massa benda yang kedua yang ini kan. Kemudian dibagi R kuadrat. R-nya itu apa? Yaitu jarak antar kedua partikel nih, jarak antara M1 dan M2. Jangan lupa ada kuadratnya kayak gitu ya. Nah, bisa dibaca juga di sini gaya tarik menarik antar dua partikel, artinya si F ini berbanding lurus. Berbanding lurus itu berarti setara ya dengan hasil kali massa. Ya, berarti setara dengan massa M-nya, dan berbanding terbalik, berkebalikan, artinya ya berkebalikan dengan kuadrat jarak antar dua partikel. Lihat, ini F sama M kan sama-sama di atas ya, artinya dia berbanding lurus atau setara. Lihat, F-nya ini di atas, R-nya ini di bawah, artinya R kuadratnya di bawah, artinya dia berbanding terbalik kayak gitu ya. Jadi pernyataan inilah yang dikenal dengan hukum Newton tentang gravitasi. Jadi intinya gaya gravitasi itulah gaya tarik antar partikel kayak gitu ya. Nah, hukum Newton tentang gravitasi tadi itu gayanya itu sebanding dengan masanya gitu ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar massa tersebut kayak gitu ya. Jadi ingat rumusnya adalah F sama dengan G kapital kali M1 kali M2 per R kuadrat kayak gitu. Nah, itu kalau bendanya gimana? Kalau bendanya cuman ada dua ya kayak gitu. Nah, contohnya gimana? Kita coba ke contoh soal ya. Oke, ini ada contoh soal ya untuk mencari gaya gravitasi antara dua benda ya. Di sini soalnya ada dua benda masing-masing 6 kg dan 3 kg. Coba kita visualisasikan, kita gambar ya. Kan ada dua benda nih. Misalkan ini ada M1. M1-nya berapa? Oh, dia 6 kg. Kemudian ada M2. Ya, berarti di sini misalkan berarti ini M2 berapa? 3 kg. Berjarak 30 cm. Berarti ini M1 dan M2 punya jarak nih di sini. Ya, ini ada jaraknya gitu ya.
atau R gitu ya, R-nya sejauh 30 cm ya. Berarti ini diketahui M1 sama dengan 6 kg, kemudian M2 sama dengan 3 kg, R-nya 30 cm. Ingat ya, satuannya harus dalam SI semua ya, dalam sistem internasional ya. Kemudian yang ditanyakan itu gaya tarik menariknya, berarti F-nya. Nah, ingat sebelum kita hitung, kita ingat dulu rumusnya Pak. F sama dengan G kapital M1 M2 per R kuadrat. G kan ketentuan ya, nilainya berapa tadi? 6,67 kali 10 pangkat min 11. M1 6 kg, sudah dalam kilogram, berarti tidak perlu diubah ya, udah betul dalam kilogram. M2 nya 3 kg juga sudah betul dalam kilogram, tapi lihat R nya masih dalam sentimeter, artinya harus kita ubah. Berapa kalau jadi meter? Ya, coba ingat kembali gitu ya. Kalau misalkan meter ke sentimeter itu gimana? Meter, desimeter, sentimeter, meter, desimeter, sentimeter. Dari sentimeter menjadi meter, naik apa turun? Naik kan ya? 1, 2. Naik 2, berarti dikalinya 10 pangkat min 2, atau boleh apa? Dibagi berapa? Dibagi 100, karena kan 2 tangga kayak gitu ya. Kalau mau dikali berarti pakai 10 pangkat min 2, kalau mau dibagi berarti dibaginya 100 gitu. Nah, kalau mau Miss lebih gampang dibagi boleh, berarti 30 dibagi 100 berapa? 0,3 meter gitu ya. Nah, baru deh kita ke rumusnya ke sini. Tadi D kalau di bukunya tuh berapa? 6,673 ya. 6,673 kali 10 pangkat min 11 ya, dikali M1. M1 nya 6, M2 nya 3, berarti dibagi berapa? R kuadratnya. Oh, 0,3 dikuadratin kayak gitu ya. Atau boleh nih, misalkan ini ya 30 cm kan ya. Tadi kalau misalkan mau dikali berarti 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti kan ini bisa berubah jadi berapa? Ini kan 3 kali 30 itu kan 3 kali 10 pangkat 1 nih. 3 kali 10 pangkat 1 ya kan, 30 dikali 10 pangkat min 2 bisa berubah jadi 3 kali ini 10 pangkat 1 sama 10 pangkat min 2 ya. 1 sama min 2 nya dijumlahin ya. Berarti gini, 10 pangkat ini 1 dikurang 2 gitu ya. Berarti 3 kali 10, 1 dikurang 2 min 1. Ini udah dalam meter. Boleh pakai 0,3 gini atau boleh kayak gini ya. Kalau misalkan mau pakai yang kayak gini boleh. Berarti 6,673 dikali 10 pangkat min 11 kali 6 dikali 3 dibagi yang ini ya. Boleh pakai ini atau boleh pakai yang ini, sama aja. Berarti tulis 3 kali 10 pangkat min 1. 3 kali 10 pangkat min 1, tapi ada apanya? Ada kuadratnya gitu ya. Oke. Berarti kita hitung 6,673 kali 10 pangkat min 11 dikali 6 dikali 3 dibagi 3 kuadrat berarti 9. 10 pangkat min 1 dikuadratkan artinya 10, min 1 nya dikali sama 2 berarti min 2 kayak gitu ya. Berarti ini bisa dibagi nih 9 sama yang mana, yang atas ya. Misalkan sama 3 boleh, bagi 3 kan ini 1, 9 bagi 3 berapa? 3. Nah, 6 bagi 3 bisa lagi kan? Ini sisa 2. Berarti sisa berapa? 6,673 kali 10 pangkat min 11 dikali berapa nih? Kali 2. Kayak gitu. Berarti berapa? Coba kita hitung. 6,673 dikali 2. 6, 14, 1 berarti 13, 1 ini 13, komanya 1, 2, 3, berarti 1, 2, 3. Oh, berarti hasilnya 13,346 dikali 10 nya ikut 10 pangkat min 11. Nah, karena ini kan gaya yang dicari ya. Kalau gaya satuannya apa? Gaya itu satuannya adalah Newton kayak gitu ya. Jadi
Seperti ini caranya ya. Silakan yang materi kan udah ada di buku kalian ya. Untuk contoh soalnya silakan disalin di buku catatan ya. Nanti setiap akhir bab akan Miss periksa catatannya ya. Silakan dicatat yang rapi ya, karena nanti Miss akan ambil nilai sebagai nilai portofolio kayak gitu ya. Kalau misalkan belum paham silakan ulang lagi videonya, atau kalau misalkan masih belum paham juga silahkan ditanyakan, boleh di grup atau japri ke Miss ya. Oke, berikutnya kita lanjut ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 98 ya. Kalau tadi kita nyari gaya gravitasi pada dua benda nih. Nah, gimana kalau sekarang bendanya tuh ada 3? Bisa dilihat nih ya, gambar yang halaman 98 yang bagian atas ada 3 nih. Ada M1, M2, M1, M2-nya di kanan, M3-nya di tengah, atau boleh M1, M2, M3 sama saja ya. Yang penting kalian ngerti konsepnya nanti kayak gitu. Ini ada 3 bendanya, kemudian letaknya apa? Segaris atau berada pada satu garis lurus nih, berarti lempeng nih, sejajar gitu ya. Ini titik A, titik B, titik C. Kalau misalkan bendanya sejajar seperti ini, cara mencarinya gimana? Lihat, ini M1, ini M2, ini M3. Misalkan tentukan gaya gravitasi pada benda M3 atau pada titik C gitu. Misalkan ini kalau di buku langsung nih F23 dikurang F13. Nah, ini dapatnya dari mana? Coba kita lihat dulu ya di sini. Lihat, ini benda 1 M1 sebagai titik A. Yang di kanan ini M2 sebagai titik B. Yang di tengah ini ada M3 sebagai titik C. Lihat antara A dengan C, antara M1 dengan M3. M1 dan M3, kalau misalkan ini dua benda ini pasti ada gaya tarik menarik kan ya. Ini saling menarik A ke C maupun C ke A kayak gitu ya. Berarti karena yang ditanyakan yang benda yang di tengah, berarti ini antara 3 sama 1, berarti ini ada F 13 atau 31 sama saja kayak gitu ya. Nah, kemudian yang di sini ya antara M3 dengan M2 atau M2 dengan M3 sama saja ya. Berarti ini nulisnya F23 ya. Ini kan karena ini antara 3 sama kedua, oh berarti arahnya ke kanan nih kan. Kalau karena ini M3 sama M1, arahnya ke kiri gitu. Berarti yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif, sehingga F23 min F13 gitu. Nah, kalau masih belum paham coba Miss jabarkan ya pakai coret-coretan di sini. Misalkan tadi apa judulnya? Gaya gravitasi pada 3 benda yang berada pada garis lurus ya, yang berada pada garis lurus atau yang segaris gitulah ya. Tadi apa di sini? Misalkan ini ada M1, kemudian ini ada M2, kemudian di tengah-tengah di sini ada M3 ya. Lihat kan ada 3 benda nih segaris ya, lurus gitu. Berarti antara M1 sama M3 pasti dia punya jarak nih. Misalkan kita namain R1 gitu kan, punya jarak. Antara M3 sama M2 dia juga punya jarak. Berarti di sini namain R2. Lihat, antara M1 sama M3 dia pasti tarik menarik gitu kan ke sini. Ya, dia berarti F karena ini 1. Kan ini kan kita gambarnya sebelah sini. Ini 1 dan 3, tulis 1 dan 3. Kemudian ini tarik menarik ke sana juga. Oh, berarti ini ada F31 gitu ya. Kemudian nih antara 3 dan 2. Oh, gitu. Berarti ini M3 ditarik oleh kedua, berarti arah panahnya ke sini. Berarti F antara apa? 3 dan 2. 3 dan 2. Nah, kalau yang ini ke sini, berarti antara siapa? Oh, antara 2 dan 3 gitu. Berarti ini F 2 dan 3 kayak gitu. Nah, misalkan yang ditanya adalah gaya gravitasi misalkan pada M3. Pada M3 yang mana? Yang ini kan? Yang M3 tuh yang area yang ini.
area yang ini. Di M3 ini ada gaya apa aja? Ada F-nya. Ada F32 dan ada F31. Ingat ya, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif gitu. Berarti gimana? Berarti F pada M3 sama dengan F apa nih yang ke kanan kan tadi apa positif kan, berarti F3 2 dikurangi yang ke kiri F3 1. Nah tinggal dijabarin deh rumus F tadi apa, ingat gak? F sama dengan G kapital M1 kali M2 per R kuadrat. Nah ini tinggal dipindahin deh ke sini, berarti G dikali M, karena ini antara 3 dan 2 berarti M3 dan M2 per R-nya yang mana, antara 3 dan 2, antara 3 dan 2. Oh, berarti pakainya yang R2. Berarti tulis R2 kuadrat dikurang F31. Oh, berarti G kali M 3 dan 1. Berarti punyanya 3 dan punyanya 1. Berarti M3 kali M1 per R1 kuadrat, seperti itu. Di bukunya mungkin nulisnya kebalik, Miss. Ini F23 dikurang F13 sama aja ya. Sama saja karena nanti ujung-ujungnya di sini juga sama. Kan mau 32 atau M2 M3 dulu sama aja. Ini 31 atau 13 M1 sama M3 sama aja. Yang penting ininya jangan ketukar, F yang 32-nya yang di depan, 31-nya yang di belakang gitu ya. Ini F-nya. Nanti sama satuannya juga dalam Newton ya. Ingat, F itu gaya, satuannya dalam apa? Newton. Kemudian M itu massa, satuannya harus dalam kilogram, sementara R jarak, satuannya harus dalam meter. Kayak gitu ya. Nah, mungkin supaya lebih paham ya, kita coba contoh soal yang sederhana ya. Oke, di sini contohnya ada 3 buah benda ya. Benda 1, 2, dan 3 berada dalam satu garis lurus. Contohnya gimana? Misalkan gini, kita gambarin. Misalkan nih M1 gitu ya. Kemudian di sini misalkan ada M2 misalkan. Kemudian di sini ada M3. Ya, Miss kok beda sama contohnya? Ini M3-nya di tengah, ini M2-nya di tengah, nggak apa-apa. Nggak masalah, yang penting kalian ngerti konsepnya gitu ya. Nanti ininya juga pasti akan beda gitu kan, yang penting kalian ngerti konsepnya. Sengaja Miss ganti supaya paham gitu ya. Coba nih, berarti antara M1 dengan M2 ya, di soalnya itu pasti apa, berjarak kan, nih berjarak, punya R1 misalkan. Kemudian antara M2 dan M3 misalkan kita kasih R2 misalkan. Nah, diketahui gitu ya, masanya si M1 ini adalah 1 kilogram. Kemudian si M2-nya itu adalah 2 kilogram. Sementara si M3-nya ini adalah 3 kilogram ya. Nah, R1-nya ini 1 meter. Jarak antara benda 1 dan benda 2 1 meter, dan jarak antara benda 2 dan benda 3 diketahui di situ adalah 2 meter ya. Pertanyaannya ya, silakan ini, tentukan gaya gravitasi ya pada benda yang kedua, kayak gitu ya. Berarti pada benda dua pada yang ini ya. Nah, sama kayak tadi caranya kita jabarkan dulu kayak gini ya. Coba misalkan di sini ini M1, di tengah ada M2, di pinggir ada M3 ya. M1 dan M2 dulu kita tinjau ya. Oh, berarti M1 dan M2 tarik menarik, M1 arahnya ke sana. Berarti ini F, karena nulisnya yang di sebelah sini dulu, berarti 1 dan 2. Berarti kalau yang ini ke sini ya, berarti ini F siapa? F2 dan 1 gitu. Kalau tarik menarik itu kayak gini arahnya. Tarik menarik tuh gini, ke sini, itu namanya tarik menarik kayak gitu ya. Sekarang ini M2 dan M3, tulis yang ini dulu. F berapa berarti? Antara 2 dan 3. Tulis berarti F2 dan 3. Yang ini berarti F3 2 kayak gitu. Nah, karena yang ditanya pada benda 2 yang mana, yang ini? Berarti
yang ini kan yang mau kita cari. Ingat di sini ada jaraknya, ada R1 ya, tadi berapa? 1 meter, dan di sini ada R2. Berapa tadi? 2 meter. Nah, kita udah tahu nih F-nya yang ini. Berarti rumusnya apa? Tulis di sini misalkan. F pada M2 adalah, ingat, ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti apa? F23 dikurangin F21 gitu ya, yang ini rumusnya. Nah, kita pindahkan ke sini ya. Berarti F pada M2 adalah F23 dikurangi F21. Berarti rumusnya apa tadi? Ingat, F sama dengan G kapital kali M1 kali M2 per R kuadrat ya. Nah, M1 M2 nya ini tergantung ininya ya, tergantung ini yang dipakai apa. Tulis ini F23 berarti G dikali 23 berarti M2 dan M3 dibagi berapa? R-nya R yang ke berapa? R yang ke 1 kuadrat dikurangin G kali M2 dan 1. M2 kali M1 per R yang kedua dikuadratkan. Ini rumusnya ya untuk mencari FM2. Kalau kalian bingung kayak gini, cari aja dulu satu-satu. Boleh, misalkan yang ini mau dicari dulu nih, terus nanti baru dikurang sama yang ini gitu. Berarti cari dulu nih yang pertama, si F23 berarti apa? Tadi G kali M2 kali M3. F23 nya berarti G kali M2 kali M3 dibagi R1 nya tuh siapa berarti? Berarti R antara siapa? Antara 2 dan 1 ya. Berarti ini tulis antara 2 dan 1. Sementara yang ini antara 2 dan 3 tulisnya R23 gitu ya. Berarti ini R21. Maaf, ini antara 2 dan 3 ya. Berarti antara 2 dan 3 berarti R23. Tulisnya di sini R23 kuadrat. Nah, boleh kita tulis di sini G-nya tadi 6,673 gitu ya, kali 10 pangkat min 11. M2-nya tadi diketahui adalah 2 kg dan M3-nya adalah 3 kilo ya. Nulisnya cukup 3 aja, satuannya nanti di akhir aja ini. Ya, ini 3 dibagi ya. R antara 2 dan 3 berapa tadi? 2 meter kan? Berarti tulis 2 diapain? Dikuadratin. Gitu ya. Berarti tulis ini 6,673 gitu ya. Kalau misalkan kepanjangan boleh kita singkat jadi 6,7 kali 10 pangkat min 11 kali 2 kali 3 dibagi 2 dikuadratin berapa? 4 ya kan. Ini bisa dibagi, sama-sama dibagi 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 adalah 2 gitu ya. Berarti kalau misalkan mau dibagi lagi nih 6,7 mau dibagi 2 boleh. Misalkan gini, hitung misalkan gini berapa? 6,7 bagi 2, 6 bagi 2 3, 6 ya, nurunin 7. Berarti ini ada komanya gitu ya. 7 bagi 2 3 lagi, ini 6 ya, dikurang juga 1, 10 bagi 2 adalah 5, ini 10. Berarti dikurang lagi hasilnya 0 gitu ya. Berarti 3,35. Berarti 3,35 kali 10 pangkat min 11 dikali berapa? 3. Hasil akhirnya berapa? Kita hitung lagi. 3,35 dikali 3. 5 kali 3 15, 3 kali 3 9, 51 10, 3 kali 3 lagi 9, 10 lagi, nolnya 2. Berarti 10,05 kali 10 pangkat min 11. Satuannya apa tadi? Newton ya. Ini baru dapat yang F23. Sekarang kita cari yang F21-nya. Cari ya. Nah, ini yang kedua, step yang kedua misalkan. Berapa tadi? F21 ya. F21.
sama dengan G dikali M yang kedua kali M1 dibagi R antara 2 dan 1, 21 kuadrat. Nah, G-nya kita pakai 6,7 aja ya. 6,7 kali 10 pangkat min 11 kali M2. M2-nya tadi adalah 2 kg, M1-nya adalah 1 kilogram. Ya, dibagi R21 dikuadratkan jarak antara benda 2 dan benda 1 tadi 1 meter kuadrat gitu ya. Berarti kan ini 1 kuadrat kan 1 ya, 1 sama 1 habis dah. Berarti tinggal 6,7 tinggal dikali 2 ya. 7 kali 2 14, 1 6 12 13, komanya di sini. Berarti 13,4 kali 10-nya pangkat min 11 Newton. Nah, hasil akhirnya baru deh kita kurangi. Hasil akhirnya berarti F pada M3 ya, pada M2 tadi ya. M2 adalah F, rumusnya apa tadi? Yang 23 dikurang 21 ya kan, F23 dikurangin F21 berarti sama dengan ini ya, tadi yang punyanya 23 10,05 dikali 10 pangkat min 11 dikurangi 13,4 kali 10 pangkat min 11 ya. Nah, coba kita hitung 10,05 dikurangin 13,4. Nah, kalau pengurangan atau penjumlahan, kalau ini pangkatnya udah sama, berarti tetap kita tulis ya, pangkatnya harus sama supaya bisa dikurang atau dijumlah gitu ya. Kita tinggal ngitung ini 10,05 dikurangi 13,4. Hasilnya minus, Miss. Iya, hasilnya minus nggak apa-apa. Nanti minus itu hanya menunjukkan arah gitu ya. Kayak tadi misalkan nanti hasilnya positif, berarti arahnya ke kanan ya, positif. Kalau nanti misalkan hasilnya negatif gitu ya, ke kiri, negatif berarti artinya ke kiri gitu. Kalau di hasilnya positif artinya ke kanan, karena ini kan 10 dikurang 13 berarti kira-kira bakalan negatif kan. Kalau negatif, oh berarti tadi arahnya ke kiri nih, berarti arahnya ke arah menuju si M1 kayak gitu. Nah, kita hitung dulu ya, 10,05 dikurangi 13,4. Nah, kayak gini, boleh ngikutin pakai kalkulator atau boleh manual. Berarti 10,05 kurangi 13,4 kita balik aja jadi 13,4 dikurangin 10,05. Tapi ingat, negatif ya hasilnya ya, karena 10 dikurang 13 berarti ini kan sama aja kayak 0 nih ya kan. 0 kurang 5 kan 5, berarti ini dipinjam 1 kan, sisa 3 dikurang 0 3. Ini 3 kurang 0 3, 1 kurang 1 0, berarti 3,35 minus 3,35 dikali 10 pangkat min 11 Newton kayak gitu ya. Hasilnya ini, hasil akhirnya tuh yang ini. Jadi ini tadi masih prosesnya kayak gitu ya. Silahkan disimak, diulang supaya paham, dan jangan lupa disalin juga di buku catatan. Ingat ya, nanti di akhir bab akan Miss periksa catatannya sebagai nilai portofolio ya, supaya ketahuan nih kalian memang benar-benar belajar nyimak ya gitu. Kemudian kalau memang masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan, boleh di grup atau japri ke Miss ya. Semangat ya kelas 10. Nah, berikutnya kalau tadi kan mencari resultan atau jumlah gaya gravitasi pada 3 partikel atau 3 benda yang letaknya segaris nih. Tadi kan letaknya masih segaris 1, 2, 3 masih segaris lurus. Gimana kalau sekarang dia itu membentuk suatu sudut? Kayak gini, misalkan ini ada M1, di sini ada M2, di sini ada M3. Kan ini bentuknya segitiga nih, artinya dia membentuk sudut, ya enggak? Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya yaitu dengan rumus kosinus seperti yang waktu kita nyari vektor waktu semester 1. Ya, di sini lihat ada M1 sebagai titik A, di sini ada M2 sebagai titik B, di atasnya ada M3 sebagai titik C, ya kan? Seperti biasa tadi, antara M1 dan M3 ada gaya tarik menarik nih ke sini gitu. Karena biasanya yang ditanya itu gaya gravitasi di titik yang C yang di sini, berarti ini gaya tarik menariknya ada F3 dan 1. Sementara di sini ada 3 dan 2, atau nulisnya 2 dan 3 sama aja kayak gitu.
Nah, kenapa bisa dapat rumus seperti ini? Ini sama kayak rumus vektor yang kemarin. Ya, berarti gaya gravitasi di titik C ini adalah akar dari F 13 atau 31 sama aja dikuadratkan ditambah F 32 atau di sini nulisnya 23 dikuadratkan ya, sama aja ya 23 atau 32 ditambah 2 kali si F 13-nya atau 31 dikali lagi F si 23 atau 32 sama saja dikali cos alfa. Alfanya ini siapa? Alfanya adalah sudut. Sudut yang di mana? Sudut yang di titik C, yang di sini. Ini kan titik C nih, berarti kan di sini pasti ada sudut kan? Pasti diketahui nanti di soal. Seperti itu. Ya, jadi ini tinggal mengulang saja seperti yang vektor kemarin. Kayak gitu ya. Nah, untuk materi hari ini mungkin cukup di sini dulu ya. Kita pelajari gaya gravitasi dulu. Untuk pertemuan berikutnya baru kita bahas tentang kuat medan gravitasi, percepatan gravitasi, dan hukum Kepler yang ketiga ya. Kayak gitu. Jadi silakan disimak, dipahami dengan baik. Tanyakan bila belum paham, gak usah takut. Dan nanti untuk latihan soalnya di pertemuan berikutnya aja gak apa-apa. Tugas kalian adalah menyimak video ini dengan baik dan menyalin contoh soalnya ya. Contoh soalnya aja, materinya gak usah, materinya kan udah di buku. Salin contoh soalnya di buku catatan kalian supaya kalian sambil nyalin, sambil ngitung juga supaya paham. Kayak gitu ya. Nanti di akhir bab akan Miss periksa dan diambil nilai, jadi jangan disepelekan. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf atas salah-salah Miss dalam penjelasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung lagi nanti insya Allah di hari Senin ya, gitu ya. Terima kasih kelas 10, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.